Halo, perkenalkan nama lengkap saya Maria Elizabeth Boygoban. Saya dari Prodi S1 Ilmu Hukum. Pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang termasuk dalam golongan nabi-nabi kecil. Kitab ini memiliki 3 pasal dan terdiri dari dialog antara Nabi Habakuk dengan Allah mengenai kejahatan, ketidakadilan, dan penderitaan yang melanda bangsa Israel. Nabi Habakuk memulai kitab ini dengan keluhan kepada Allah tentang mengapa kejahatan dan ketidakadilan tampak dibiarkan terjadi di antara umatnya. Dia bertanya mengapa Allah tampak diam ketika kejahatan merajalela, khususnya kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang jahat terhadap orang benar. Kitab ini mengingatkan kita bahwa bahkan orang-orang yang beriman bisa merasakan kebingungan dan frustasi terhadap situasi di dunia yang tampaknya tidak adil. Kita sering bertanya, mengapa Allah membiarkan penderitaan? Habakuk menunjukkan bahwa mempertanyakan Allah adalah bagian dari perjalanan iman yang paling jujur. Selama kita melakukannya dengan sikap rendah hati dan terbuka untuk mendengar jawabannya. Allah menjawab keluhan Habakuk dengan menyatakan bahwa Dia akan menggunakan bangsa Babel atau Kasdim, bangsa yang lebih jahat, untuk menghukum Israel. Ini mengejutkan Habakuk karena bangsa Babel terkenal kejam dan tidak bermoral. Dari Allah akan menggunakan mereka sebagai alat penghukuman terhadap umatnya sendiri. Jawaban Allah seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Terkadang Allah menggunakan cara-cara yang tak terduga. Bahkan tampaknya tidak masuk akal bagi kita untuk melaksanakan kehendak-Nya. Ini mengajarkan kita untuk tetap mempercayai kedaulatan Allah meskipun kita tidak selalu memahami rencana-Nya. Habakuk bergumul dengan jawaban Allah. Bagaimana mungkin Allah yang suci menggunakan bangsa yang jahat seperti Babel untuk menghukum umatnya? Habakuk mempertanyakan keadilan dalam rencana ini, tetapi ia juga menunjukkan sikap sabar dan kepercayaan kepada Allah dengan menunggu jawaban lebih lanjut darinya. Kita bisa belajar dari sikap Habakuk dalam menghadapi kebingungan dan keraguan. Meskipun ia mempertanyakan rencana Allah, ia tetap bersabar dan menantikan jawaban darinya. Kita diingatkan untuk menaruh iman dan kepercayaan pada waktu dan kehendak Allah, bahkan ketika kita tidak mengerti. Salah satu ayat paling penting dalam kitab ini adalah orang benar akan hidup oleh iman. Dalam konteks ini, Allah menyatakan bahwa meskipun kejahatan merajalela dan hukuman Babel belum datang, orang-orang yang benar harus hidup dengan iman dan kepercayaan pada janji Allah. Ayat ini menjadi landasan bagi ajaran iman Kristen di Perjanjian Baru, khususnya dalam tulisan Paulus. Hidup oleh iman berarti mempercayai Allah dan janji-janjinya. Bahkan ketika keadaan tampak buruk, dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kita dipanggil untuk terus berpegang pada iman kepada Allah yang setia. Pasal terakhir adalah doa Habakuk, di mana ia mengungkapkan iman
dan kepercayaan kepada Allah, meskipun ia belum melihat pemulihan penuh. Habakuk mengingat karya besar Allah di masa lalu dan berdoa agar Allah kembali menunjukkan kuasa-Nya. Pada akhirnya, ia menyatakan tekadnya untuk bersukacita dalam Tuhan, bahkan jika segala sesuatu di sekelilingnya tampak gagal. Habakuk menunjukkan sikap iman yang luar biasa. Meskipun situasi masih sulit dan tidak ada tanda-tanda pembebasan langsung, ia memilih untuk bersukacita dalam Tuhan. Ini mengajarkan kita pentingnya bersyukur dan tetap percaya pada Allah, bahkan ketika hidup tidak berjalan seperti yang kita harapkan.